Siklus akuntansi perusahaan jasa adalah rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan perusahaan. Pertama-tama, perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya berupa sesuatu yang bersifat non-fisik seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan, dan sebagainya. Siklus akuntansi perusahaan jasa memiliki beberapa tahapan, yaitu transaksi, dokumen dasar, buku jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Transaksi yang dilakukan perusahaan jasa harus disertai dengan dokumen transaksi, baik berupa faktur, nota, kwitansi, bukti pengeluaran uang, bukti penerimaan uang, atau dokumen yang lain. Berdasarkan dokumen yang telah dibuat dan diterima staf akuntansi, dimulailah pencatatan transaksi ke dalam media yang disebut buku jurnal. Aktivitas mencatat transaksi perusahaan dalam buku jurnal ini disebut dengan menjurnal. Setiap beberapa waktu secara berkala, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, catatan transaksi dalam buku jurnal dipindahkan dari buku jurnal ke buku besar sesuai dengan transaksi dan nama akun yang sesuai. Proses pemindahan catatan dari buku jurnal ke buku besar ini disebut dengan memposting. Pada akhir periode akuntansi, setiap akun yang ada di buku besar dihitung dan ditentukan saldo akhirnya. Berdasarkan saldo akun yang ada di buku besar tersebut, disusun suatu daftar akun beserta saldo akhirnya yang disebut laporan posisi keuangan percobaan. Laporan posisi keuangan percobaan yang dibuat biasanya didasarkan pada transaksi-transaksi yang telah dilakukan perusahaan dalam satu periode, belum mencakup penyesuaian atas beberapa hal yang harus dilakukan jika terdapat beberapa hal yang belum tepat dan harus disesuaikan. Perlu dibuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu, baru kemudian disusun laporan posisi keuangan percobaan yang telah disesuaikan. Berdasarkan laporan posisi keuangan percobaan tersebut, disusunlah laporan keuangan perusahaan yang dimulai dengan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan baru kemudian laporan posisi keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel jurnal dari buku besar serta laporan keuangan dari PT Terang Dunia. Pada tahun 2012, Aldrin mendirikan sebuah perusahaan jasa yang berbentuk perseroan terbatas PT. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perawatan, dan perbaikan berbagai peralatan elektronik diberi nama PT Terang Dunia. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Jakarta. Pada tanggal 1 April 2012, PT Terang Dunia menerima uang tunai sebesar Rp150 juta sebagai setoran modal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Jadi pada tanggal 1 April di tahun 2012, kas bertambah di debit sebesar Rp150 juta, sedangkan modal saham berkurang di kredit sebesar Rp150 juta. 4 hari kemudian, yaitu tanggal 5 April 2012, Aldrin sebagai pemilik perusahaan menyerahkan lagi sebuah bangunan ruko beserta tanahnya yang masing-masing seharga Rp250 juta dan Rp200 juta sebagai setoran modal saham tambahan bagi PT Terang Dunia. Jadi pada tanggal 5 April tersebut, bangunan bertambah di debit di tahun 2012 sebesar Rp250 juta, tanah bertambah di debit sebesar Rp200 juta, sedangkan modal saham berkurang di kredit sebesar Rp450 juta. Keesokan harinya,
yaitu tanggal 6 April 2012, manajemen PT Terang Dunia mulai memberi berbagai peralatan elektronik seperti komputer, printer, obeng, solder, dan sebagainya seharga 17 juta rupiah. Pembelian peralatan usaha ini dilakukan secara kredit dari toko ABC. Jadi pada tanggal 6 April tersebut, peralatan usaha bertambah di debit sebesar 17 juta rupiah, sedangkan utang usaha berkurang di kredit sebesar 17 juta rupiah. Pada tanggal 7 April 2012, PT Terang Dunia memperoleh kredit usaha dari Citibank sebesar 60 juta rupiah dengan jaminan tanah. Jadi pada tanggal 7 April tersebut, kas bertambah di debit sebesar 60 juta rupiah, sedangkan bank berkurang di kredit sebesar 60 juta rupiah. Pada tanggal 12 April 2012, PT Terang Dunia mendapat pesanan jasa untuk memperbaiki 16 unit komputer dan printer PT Dunia Niaga dengan ongkos sebesar 9 juta rupiah. Untuk transaksi ini, PT Dunia Niaga membayar secara tunai pada saat yang sama. PT Terang Dunia memperoleh pesanan jasa perbaikan 27 unit komputer dan printer PT Jaya Makmur dengan ongkos sebesar 20 juta rupiah. Untuk transaksi ini, PT Jaya Makmur belum membayar sama sekali kepada PT Terang Dunia bahkan hingga selesainya perbaikan. Berarti pada tanggal 12 April tersebut, kas bertambah di debit sebesar 9 juta. Piutang usaha bertambah di debit sebesar 20 juta, sedangkan pendapatan berkurang di kredit sebesar 29 juta. Tahap berikutnya yaitu tanggal 25 April 2012, PT Terang Dunia membayar berbagai beban usaha secara tunai, mulai dari beban tenaga kerja sebesar 3.500.000 rupiah, beban perlengkapan sebesar 2.300.000 rupiah, hingga beban bunga sebesar 1.200.000 rupiah. Jadi di tanggal 25 April, beban gaji bertambah di debit sebesar 3.500.000 rupiah, beban perlengkapan bertambah di debit sebesar 2.300.000. Beban bunga bertambah di debit sebesar 1.200.000 rupiah, sedangkan kas berkurang di kredit sebesar 7 juta rupiah. Pada tanggal 26 April 2012, PT Terang Dunia membayar sebagian utang usahanya sebesar 10 juta rupiah kepada toko ABC atas pembelian peralatan usaha pada tanggal 6 April 2012. Jadi pada tanggal 26 tersebut, utang usaha bertambah di debit sebesar 10 juta, sedangkan kas berkurang di kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 28 April 2012, PT Terang Dunia menerima pembayaran sebagian piutang usaha dari PT Jaya Makmur sebesar 12 juta rupiah. Jadi, pada tanggal 28, kas bertambah di debit sebesar 12 juta, sedangkan piutang usaha berkurang di kredit sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 30 April 2012, PT Terang Dunia membagikan dividen sebesar 5 juta rupiah kepada pemegang sahamnya. Jadi di tanggal 30 April tahun 2012 tersebut, dividen bertambah di debit sebesar 5 juta, sedangkan kas berkurang di kredit sebesar 5. Selanjutnya, neraca lajur. Nah, neraca lajur ini juga sering disebut dengan kertas kerja atau worksheet.
Jadi neraca lajur ini adalah selembar kertas berkolom yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan akuntansi manual. Gunanya untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Jadi neraca lajur ini merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan neraca lajur ini juga bukan suatu keseharusan. Boleh dibuat, boleh juga tidak. Namun, apabila menginginkan laporan keuangan yang rapi dan baik, kita bisa membuat neraca lajur atau kertas kerja terlebih dahulu. Neraca lajur dapat terdiri dari 10 kolom dan 1 untuk keterangan, atau bisa juga 12 kolom dan 1 untuk keterangan. Kolom pertama dan kedua berisi saldo akhir dari setiap akun yang ada dalam buku besar. Kolom ketiga dan keempat berfungsi untuk menyesuaikan berbagai akun yang ada dalam buku besar perusahaan. Kolom keempat berfungsi untuk menyesuaikan berbagai akun yang ada dalam buku besar. Kolom kelima dan keenam berisi kumpulan saldo dari semua akun yang ada di buku besar yang telah disesuaikan. Kolom ke-7 dan ke-8 berisi saldo akun penjualan dan semua akun beban yang ada, di mana selisihnya diakui sebagai laba usaha. Kolom ke-9 dan 10 berisi saldo awal modal atau laba ditahan. Kolom ke-9 dan ke-10 berisi saldo awal modal atau laba ditahan, serta laba usaha dikurangi dengan pref atau dividen dicatat sebagai modal atau laba ditahan akhir periode. Kolom ke-11 dan ke-12 berisi saldo dari semua akun laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan. Jika lajur laporan posisi keuangan terdiri dari 10 kolom dan 1 keterangan, maka kolom ke-9 dan ke-10 yaitu perubahan ekuitas ditiadakan. Pada contoh neraca lajur PT Terang Dunia, di sini dituliskan kolom keterangan, kemudian kolom daftar saldo sisi debit dan kredit, lalu kolom penyesuaian sisi debit dan kredit, kemudian kolom saldo disesuaikan sisi debit dan kredit, kemudian kolom laba rugi sisi debit dan kredit, dan yang terakhir posisi keuangan sisi debit dan kredit. Neraca lajur dibuat hanya untuk membantu dan mempermudah akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Karena itu perlu diperhatikan urutan penyusunan neraca lajur. Dalam penulisannya dapat dilihat pada contoh yang telah ditampilkan, yaitu semua saldo akun yang ada di buku besar dimasukkan ke dalam kolom daftar saldo. Contohnya seperti akun kas, piutang usaha, dan lain-lainnya, itu dimasukkan ke dalam kolom daftar saldo. Contohnya akun kas dimasukkan dalam kolom daftar saldo pada sisi debit. Kemudian hal-hal yang belum dicatat dibuat penyesuaiannya dan dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian pada kolom ketiga dan keempat. Kolom ini berfungsi untuk menyesuaikan akun pendapatan, akun biaya, akun aset, dan akun kewajiban agar sesuai dengan yang seharusnya pada periode tersebut. Penyesuaian ini biasanya didasarkan pada data dan informasi internal yang menjadi bukti internal, seperti buku memorial yang dibuat oleh manajer akuntansi atau kepala bagian akuntansi. Pada contoh kali ini, akun beban penyusutan pada periode tersebut yang dibebankan sebesar 500.000 untuk beban penyusutan peralatan usaha dan sebesar 2 juta untuk beban penyusutan bangunan. Belum dicatat di buku jurnal maupun buku besar. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap dicatat pada kolom ini. Baiklah, saya akan melanjutkan dari neraca lajur sebelumnya. Jika penyesuaian telah dibuat, maka daftar neraca saldo yang sebelumnya telah tersusun harus disesuaikan dengan informasi yang baru.
sehingga tersusun daftar saldo yang telah disesuaikan pada kolom kelima dan keenam. Daftar saldo yang disesuaikan ini telah menampung informasi tambahan yang menjadi dasar penyesuaian, sehingga saldo beberapa akun berubah sesuai informasi tambahan yang ada. Akun beban penyusutan pada periode tersebut dibebankan sebesar Rp500.000 untuk beban penyusutan peralatan usaha dan sebesar Rp2 juta untuk beban penyusutan bangunan. Jadi, pada kolom laporan posisi keuangan saldo yang disesuaikan, akun perlengkapan usaha berubah nilainya dibanding laporan posisi keuangan saldo sebelum disesuaikan. Sementara itu, akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan melengkapi kolom ini. Pada kolom berikutnya, kolom ke-7 dan ke-8, disusun laporan laba rugi di mana akan dihitung selisih antara pendapatan dan seluruh beban yang dikeluarkan. Selisihnya diakui sebagai laba usaha. Saldo pendapatan dimasukkan ke sisi kredit, sedangkan saldo semua akun beban dimasukkan ke sisi debit. Selisih antara jumlah sisi kredit dan selisih sisi debit diakui sebagai laba usaha periode tersebut. Pendapatan PT Terang Dunia. Total kredit pada periode ini tercatat sebesar Rp29 juta. Sedangkan total beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut sebesar Rp9.500.000. Jadi, laba yang diperoleh sebesar Rp19.500.000 merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan. Nah, pada kolom terakhir atau kolom ke-9 dan ke-10, semua akun aset, utang, dan modal pada kolom laporan posisi keuangan saldo yang disesuaikan dipindahkan ke kolom laporan posisi keuangan. Laba usaha yang telah diketahui dari kolom sebelumnya dipindahkan ke kolom ini di sebelah kredit sebagai penambah modal pemilik. Pada saat yang sama, akun dividen dimasukkan di sisi debit sebagai pengurang laba ditahan. Setelah laporan posisi keuangan lajur selesai dikerjakan, maka berdasarkan laporan posisi keuangan lajur tersebut dapat dibuat laporan keuangan perusahaan untuk periode bersangkutan. Nah, semua saldonya tinggal dipindahkan dari laporan posisi keuangan lajur tersebut. Berdasarkan catatan pada kolom laba rugi, akuntan perusahaan dapat menyusun laporan laba rugi perusahaan dengan hanya memindahkan dari laporan posisi keuangan lajur. Penjualan dikurangi dengan beban operasi akan menghasilkan laba usaha sebelum pajak. Beban operasi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu beban pemasaran serta beban administrasi dan umum. Setelah laba usaha perusahaan diketahui, akuntan dapat membuat laporan perusahaan ekuitas, di mana saldo akun laba ditahan awal periode ditambah dengan laba usaha yang diperoleh selama periode tersebut. Seperti yang tercatat dalam laporan laba rugi, dikurangi jumlah dividen yang dibagikan pada periode tersebut akan menghasilkan saldo laba ditahan akhir periode. Nah, selanjutnya, setelah laporan perubahan ekuitas diselesaikan dan diketahui jumlah laba ditahan pada akhir periode, akuntan perusahaan dapat menyusun laporan posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Pada sisi debit dicatat seluruh harta perusahaan, termasuk di dalamnya 3 jenis persediaan yang dimiliki perusahaan. Sementara pada sisi kredit dicatat seluruh utang kepada kreditor, saldo modal seperti yang terjamin dalam laporan perubahan modal yang telah Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ayat jurnal penyesuaian, yaitu catatan akuntansi tambahan untuk menyesuaikan dengan informasi tertentu. Itulah yang disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP
adalah jurnal yang seringkali dibuat tidak berdasarkan aktivitas transaksi, tetapi berdasarkan keterangan atau informasi tertentu. Beberapa informasi yang seringkali perlu dibuat oleh jurnal penyesuaian adalah yang pertama, beban penyusutan aset tetap yang disesuaikan untuk mencatat manfaat yang diperoleh dari pemakaian aset tetap selama satu periode tertentu. Jurnal yang perlu dibuat yaitu yang pertama, beban penyusutan aset tetap, yang kedua, akumulasi penyusutan aset tetap. Yang kedua, beban pemakaian perlengkapan disesuaikan untuk mencatat jumlah bahan baku yang digunakan dibebankan selama satu periode tertentu. Jurnal yang perlu dibuat yaitu yang pertama, beban pemakaian perlengkapan, yang kedua, perlengkapan. Yang ketiga, beban sewa gedung disesuaikan untuk mencatat manfaat yang diperoleh dari pemakaian gedung yang disewa selama satu periode tertentu. Jurnal yang perlu dibuat yaitu yang pertama, beban sewa gedung, yang kedua, sewa gedung dibayar di muka. Yang keempat, beban asuransi disesuaikan untuk mencatat manfaat yang diperoleh dari pembayar asuransi selama satu periode tertentu. Jurnal yang perlu dibuat adalah yang pertama, beban asuransi, yang kedua, asuransi dibayar di muka. Yang kelima, utang gaji disesuaikan untuk mencatat penambahan gaji pegawai selama 1 bulan periode tertentu. Jurnal yang perlu dibuat yaitu yang pertama, beban gaji, yang kedua, utang gaji. Nah, jadi dari pembahasan tersebut bahwa laporan keuangan yang disajikan akan lebih pas dengan keadaan pada periode tertentu. Nah, selanjutnya dari contoh kasus PT Terang Dunia sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, daftar saldo yang telah disusun berdasarkan saldo semua akun yang ada merupakan isi dari kolom kedua dan ketiga neraca lajur. Setelah daftar saldo itu disusun, akuntan PT Terang Dunia mengetahui ada beberapa hal yang belum dicatat dalam buku jurnal dan buku besar, yaitu yang pertama, beban penyusutan peralatan usaha untuk bulan April 2012 sebesar Rp500.000 belum dicatat. Kemudian yang kedua, beban penyusutan bangunan untuk bulan April 2012 sebesar Rp2 juta belum dicatat. Nah, dari kasus PT Terang Dunia perlu dibuat 2 ayat jurnal penyesuaian. Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan untuk informasi dari yang kedua yang kita sebutkan tadi adalah mencatat beban penyesuaian peralatan di sisi debit dan mengkredit akumulasi penyusutan di sisi kredit. Nah, berikut cara penulisan yang benar. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi merupakan hal yang penting untuk mengetahui uang masuk dan kemudian uang yang keluar, atau istilah lainnya uang input maupun uang output, pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran. Dalam laporan keuangan tersebut ada beberapa komponen yang harus diketahui dan dicatat dalam pencatatan laporan keuangan. Antara lain yaitu seperti laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan. Baiklah, pengertian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi ataupun dalam 1 tahun. Untuk mengetahui laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode, kita dapat menghitungnya dengan cara, yaitu dengan mengurangkan beban yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode dari pendapatan yang diperolehnya dalam periode yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pencatatan dalam laba rugi yaitu dengan cara mengurang
beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Intinya itu mencatat beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian dalam laporan keuangan yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Pengertian laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui ekuitas akhir pada akhir periode akuntansi tertentu yang merupakan klaim pemilik atas penyertaan modal dalam perusahaan. Jadi laba dalam menyusun laporan keuangan terkait dengan laporan ekuitas, perubahan ekuitas, yaitu mencatat transaksi yang dilakukan selama satu periode ataupun 1 tahun tersebut berlangsung untuk mengetahui output maupun input yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu terkait dengan transaksi apapun, baik membeli peralatan ataupun dan sebagainya. Kemudian komposisi yang umum dari laporan perubahan ekuitas adalah seperti modal saham pada awal periode ditambah dengan penambahan modal saham selama periode tersebut akan menghasilkan saldo modal saham pada akhir periode. Yang kedua adalah komposisi umum laporan perubahan ekuitas, itu adalah laba usaha pada periode tersebut ditambah laba ditahan awal periode, kemudian dikurangi beban dividen bagi pemegang saham, kemudian akan menghasilkan laba ditahan pada akhir periode tersebut. Kemudian komponen yang ketiga yaitu dalam laporan keuangan itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Jadi laporan posisi keuangan ini adalah mencatat ataupun pendapatan tersebut diperoleh dari mana, kemudian dikelola untuk apa, maka harus dicatat di posisi keuangan. Uang on input dan pemasukan, kemudian mencatat uang output itu untuk membeli peralatan dalam perusahaan. Baiklah, di sini seperti contoh terkait dengan laba rugi, laporan laba rugi terkait itu contoh PT Terang Dunia. Dalam tabel PT Terang Dunia ini menjelaskan bahwa itu pada tanggal 1 sampai 30 April tahun 2012 ada beberapa pencatatan dalam laba rugi. Pertama itu adalah pendapatan misalnya 29 juta. Kemudian ada selain pendapatan pasti ada beban ataupun pengeluaran seperti beban ataupun istilah beban operasi. Beban operasi itu mencangkup seperti beban gaji dan upah dan beban bunga, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan bangunan. Dan pengeluaran ataupun beban-beban tersebut harus dicatat, yaitu sebagai pengeluaran dari perusahaan tersebut. Sepertinya beban gaji, contohnya beban gaji sebesar 3.500.000, beban bunga sebesar 1.200.000, beban perlengkapan sebesar 2.300.000, kemudian beban penyusutan peralatan sebesar 500.000, kemudian beban bangunan sebesar 2 juta. Jadi total dari beban operasi itu sebesar 9.500.000. Kemudian laba usaha yaitu dapat dihitung dengan pendapatan dikurang dengan beban operasi, total beban operasi.
Jadi tadi beban pendapatan 29 juta, maka dikurangi dengan beban operasi sebesar 9.500.000. Jadi laba usaha sebesar 19.500.000. Kemudian contoh dari PT Terang Dunia yaitu terkait dengan laporan perubahan ekuitas. Pada periode, maka pencatatan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan April tahun 2012, dalam satu bulan tersebut harus dicatat terkait dengan pemasukan maupun pengeluaran. Dalam tabel laporan perubahan ekuitas tersebut harus mencatat keterangan, kemudian modal saham, kemudian ada namanya istilah laba ditahan, ada istilah, dan selanjutnya ekuitas. Keterangan tersebut harus dicatat, yaitu untuk mengetahui apa saja yang dikeluar dan apa saja yang pemasukan tersebut. Seperti maka dalam keterangan tersebut pasti ada saldo awal. Saldo awal tersebut masuk ke dalam modal saham, kemudian dicatat di ekuitas. Seperti contohnya itu modal saldo awal sebesar 150 juta. Kemudian itu 150 juta tersebut dicatat di modal saham serta juga dicatat di ekuitas sebesar 150 juta. Kemudian perubahan dalam ekuitas seperti tambahan setoran modal, laba usaha, dan beban dividen. Tambahan setoran modal maka masuk di modal saham. Misalnya sebesar 450 juta, maka 450 juta tersebut pencatatannya harus di modal saham serta juga dicatat di ekuitas. Kemudian itu laba usaha. Maka laba usaha yaitu dicatat di laba ditahan sebesar misalnya 19.500.000. Kemudian akan dicatat juga di ekuitas. Kemudian beban dividen tersebut yaitu beban ataupun uang yang harus dikeluarkan, yaitu dicatat di laba ditahan dikurang ataupun dalam penulisan laporan keuangan tersebut harus ditandai dengan tanda kurung. Contohnya 5 juta dan dicatat juga di ekuitas 5 juta. Jadi saldo akhir dari tadi telah dijelaskan modal saham tersebut mengalami penambahan karena adanya penambahan modal, maka modal saham tersebut bertambah dari 150 juta, kemudian mengalami penambahan sebesar 450 juta. Jadi saldo akhir dari modal saham sebesar 600.000. Kemudian laba ditahan ini yaitu pencatatan dalam laba ditahan yaitu seperti laba usaha. Laba usaha dicatat di laba ditahan karena sebagai transaksi ataupun usaha maka harus dicatat di laba ditahan, bukan sebagai modal. Laba ditahan misalnya laba usaha sebesar 19.500.000, kemudian dikurangi beban dividen. Beban dividen yaitu sebesar 5 juta. Laba usaha yaitu keuntungan dari usaha tersebut. Keuntungan dari laba usaha tersebut dari laba rugi. Keuntungan dari itu sebesar 19.500.000, kemudian dikurangi dengan dividen, beban dividen sebesar 5 juta. Jadi laba ditahan sebesar 14.500.000.
Kemudian pencatatan pada ekuitas. Pencatatan pada ekuitas yaitu maka komponen-komponen seperti pengeluaran pemasukan tersebut harus dicatat secara lengkap di ekuitas. Seperti saldo awal juga dicatat di ekuitas tadi sebesar 150 juta, maka dicatat di ekuitas dan mengalami perubahan-perubahan tersebut seperti adanya tambahan modal, laba usaha, keuntungan laba usaha tersebut dan beban dividen. Tambahan setoran modal sebesar 450 juta. Kemudian laba usaha sebesar 19.500.000. Kemudian beban dividen. Beban dividen berarti dikurangi 5 juta. Jadi total saldo akhir dari ekuitas yaitu sebesar 614.500.000 rupiah. Baiklah, di sini saya ingin selanjutnya yaitu pencatatan neraca. Neraca akan dijelaskan oleh Saudara Rehan Alfarisi. Kepada Saudara Rehan kami persilahkan. Baiklah, setelah tadi dijelaskan tentang laporan perubahan ekuitas, maka di sini kita akan melihat adanya tabel neraca dengan bentuk T. Nah, di tengah-tengah itu ada T, maka ini kita sebut dengan neraca bentuk T. Di situ ada total dari aset dengan sebesar 681.500.000 dan kewajiban dan ekuitas juga sama, totalnya sebesar 681.500.000. Baiklah, karena tadi dijelaskan ada tiga jenis laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang sudah dijelaskan oleh teman sebelum saya tadi, dan setelah ini kita akan masuk ke laporan posisi keuangan. Bentuk susunan laporan posisi keuangan seperti terlihat sebelumnya dengan bentuk T, di mana di sisi kiri disusun deretan aset. Nah, di sebelah kiri ada susunan aset atau harta perusahaan, dan di sisi kanan itu disusun deretan kewajiban yang dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu utang dan modal. Nah, situ ada total dari total kewajiban dan ekuitas. Laporan posisi keuangan juga dapat disusun dengan urutan dari atas ke bawah vertikal yang disebut dengan bentuk laporan. Laporan posisi keuangan tersebut laporan menyusun aset dan kewajiban dalam berurutan dari atas ke bawah seperti terlihat berikut ini. Sebagaimana tadi yang sebelumnya itu dengan neraca tabel huruf T, yang ini vertikal atau ke bawah. Nah, di situ sudah dijelaskan aset sama seperti tadi, totalnya sebesar 681.500.000 dan kewajiban dan ekuitas 600, totalnya juga 681.500.000. Nah, ya kalau yang sebelumnya itu tabel dengan neraca dengan bentuk T, sedangkan yang ini bentuk laporannya itu vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, di sini juga laporan posisi keuangan dapat disusun dengan urutan dari atas ke bawah vertikal seperti yang tadi. Disebut juga bisa disebut dengan bentuk laporan komparatif. Laporan posisi keuangan tersebut laporan menyusun aset dan kewajiban dalam urutan dari atas ke bawah beserta perbandingan saldonya pada awal dan akhir periode seperti terlihat berikut ini. Nah, di sini ada perbandingan saldo pada dari awal dan akhir dari periode tersebut tadi. Nah, di situ bisa kita perlihatkan atau kita perhatikan total aset dari awal yang 30 April 681, total aset 681.500.000, dan di akhir pada tanggal 1 April 2012 itu 150 juta ribu. Dan juga sama kewajiban dan ekuitas. Di 30 April di awal periode total kewajibannya itu sebesar
181.500.000 dan di akhir 1 April 150.000.000. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan susunan laporan posisi keuangan. Menyusun laporan posisi keuangan adalah urutan penyusunan akun atau akun-akun aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu taksiran kecepatan aset tersebut dapat dicairkan menjadi tunai. Susunan laporan posisi keuangan juga dikenal sebagai neraca atau Statement of Financial Position. Terdiri dari 3 komponen utama yang saling terkait dan harus berimbang. Berikut adalah susunan komponennya. Yang pertama, aset. Aset merupakan semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomi yang didapat diukur. Contoh aset adalah seperti kas, piutang, persediaan atau alat-alat kantor, investasi, aset tetap. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas merupakan kewajiban finansial atau tanggung jawab perusahaan terhadap pihak lain yang harus dipenuhi di masa depan. Contoh kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, utang usaha, utang bank, utang obligasi, kewajiban lainnya. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas merupakan sejumlah modal bisnis yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Contohnya seperti yang pertama, modal yang disetorkan investor kepada perusahaan. Yang kedua, laba tahanan. Ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah suatu aktivitas memindahkan akun-akun nominal atau semua akun laba rugi ke akun real atau semua akun laporan posisi keuangan. Pada akhir periode akuntansi, akuntan perusahaan harus melakukan penutupan buku akuntansi sebagaimana tanda telah berakhirnya pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk periode tersebut. Proses penutupan buku suatu perusahaan adalah dengan memindahkan akun-akun nominal ke akun real. Berikut langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat ayat jurnal penutupan. Yang pertama yaitu menutup semua akun pendapatan. Menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Terus yang kedua, menutup semua akun beban. Menutup semua akun beban ini dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal pemilihan atau laba ditahan sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Terus yang terakhir, menutup akun dividen dengan cara mendebit akun modal atau laba ditahan dan mengkredit akun prep atau dividen. Baik, itu langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat ayat jurnal penutup. Nah, dengan dibuatnya ayat jurnal penutup, maka aktivitas pencatatan akuntansi untuk periode yang bersangkutan dianggap telah selesai dan ditutup.